Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaiha Balis Azahra, NIM 223141079. Ingin menjelaskan sedikit terkait prinsip dan pendekatan geografi untuk syarat UTS pendidikan geografi atau pendidikan dasar geografi. Yang pertama yaitu prinsip dan pendekatan geografi adalah dasar atau pedoman utama yang digunakan dalam mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan berbagai fenomena geosfer. Keduanya berfungsi sebagai memiliki kerangka berpikir khas dalam ilmu geografi. Itu ada gejala atau peristiwa di permukaan bumi. Ada 4 prinsip dalam geografi yang menjadi landasan dalam analisis fenomena tersebut. Yaitu yang prinsip pertama yaitu ada prinsip persebaran atau distribusi. Fenomena geografi, alam maupun sosial tersebar secara tidak merata atau beda-beda di permukaan bumi. Prinsip ini digunakan untuk mengamati sebaran dan pola suatu fenomena. Persebaran potensi sumber daya alam, misalnya tambang emas atau kepadatan penduduk yang tidak sama di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua ada prinsip interrelasi yaitu prinsip keterkaitan. Adanya hubungan timbal balik atau saling berkaitan antara satu fenomena geografi dengan fenomena geografi lainnya. Fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, atau sosial dengan sosial. Terjadinya banjir itu adalah fenomena fisik akibat penebangan hutan di wilayah Indonesia atau di wilayah dunia. Aktivitas sosial atau sosial manusia di masyarakat. Yang ketiga ada prinsip deskripsi atau penggambaran. Prinsip ini menjelaskan lebih lanjut mengenai fenomena geografi yang dikaji dapat disajikan melalui peta, diagram, grafik, atau tulisan. Peta yang menggambarkan wilayah rawan longsor atau grafik yang menunjukkan pola curah hujan tahunan di suatu kota. Kemudian yang terakhir ada prinsip korologi. Korologi itu adalah keruangan. Keruangan itu gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya yaitu persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Untuk meninjau suatu fenomena, masalah atau gejala geografi secara menyeluruh dalam konteks ruang tertentu. Ini adalah ciri khas geografi modern. Analisisnya yaitu komprehensif tentang masalah kekeringan di suatu daerah yang mencakup sebaran kekeringan, hubungan antara curah hujan dan aktivitas pertanian serta menyajikan data-data pendukungnya. Selanjutnya di pembahasan yang kedua itu ada pendekatan-pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi ini adalah metode analisis yang digunakan untuk meneliti dan memahami gejala serta fenomena geosfer. Pendekatan keruangan atau pendekatan spasial yaitu menitik beratkan pada analisis ruang, contoh lokasi, pola, jarak, struktur spasial dari suatu fenomena. Tujuannya untuk mempelajari persamaan dan perbedaan suatu fenomena geosfer dalam ruang. Kemudian contohnya yaitu analisis perbedaan bentuk permukiman atau pola penyebar, memanjang, atau mengelompok yang disesuaikan dengan kondisi topografi dan ketersediaan air di suatu wilayah. Kemudian ada pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Fokusnya yaitu menitik beratkan pada interaksi hubungan timbal balik antara organisme hidup termasuk manusia dengan lingkungan alamnya. Tujuannya mempelajari bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungannya. Begitupun melakukan timbal balik. Contohnya yaitu kajian mengenai dampak pembangunan pabrik